Di awal permenungan kita tentang Roh Kudus ini, sebagai doa, saya akan mencoba menyanyikan Veni Creator ya. Jadi ini himne untuk memohon terang Roh Kudus, memohon anugerah Roh Kudus sebagai suatu doa untuk kita. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita imple superna gratia que tu creaxti pectora qui diceris Paraclitus donum Dei altissimi fons vivus ignis caritas et spiritualis untio tu semti formis munere dextre Dei tu digitus turite promissum Patris sermone ditans gutura accende lumen sensibus infunde morem credibus infirma nostri corporis virtute firmans perpeti postem repellas longius pacemque dones protinus ductores icte previo vitemus omne noxium pertesiamus da patrem noscamus atque filium tu triusque spiritum credamus omni tempore. Amin. Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kasih Tuhan. Kali ini di Kristus Medium, kita mau berbicara tentang Roh Kudus. Kita tahu bahwa dalam perayaan liturgi Gereja Katolik, kita merayakan Pentakosta, di mana gereja meyakini bahwa itulah saat di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Disitulah lahirlah gereja kita dengan karya Roh Kudus, dengan karunia Roh Kudus. Tetapi mungkin kita bertanya, Roh Kudus itu apa sebetulnya? Roh, istilah roh, kita tahu dalam bahasa Latin kita memiliki istilah spiritus, dalam bahasa Yunani ada istilah pneuma, sehingga secara teknis disebut pneumatologi ya, studi khusus tentang Roh Kudus. Dan dalam bahasa Ibrani kita memiliki istilah ruah. Tiga istilah ini menunjukkan hal yang sama, menunjukkan suatu spirit, suatu roh ya, suatu kuasa ilahi dari Allah sendiri. Pada akhirnya kita mengatakan ya, dalam rumusan dogmatis gereja dikatakan ya, Roh Kudus itu ya roh Allah, pribadi ilahi sendiri. Di dalam perjanjian lama kita memiliki beberapa teks. Sebagai contoh saja, di sana juga disebut istilah roh Allah, roh Tuhan ya. Kita ambil saja sebagai contoh, misalnya dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1. Di situ dikatakan ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat,
dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi di sini ditampilkan oleh Nabi Yesaya, ya, orang yang disebut sebagai ya tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Kita tahu ini nubuat tentang kelahiran Isa Al-Masih, dan dikatakan bahwa kepada dia itu ya akan ada roh Tuhan yang ada padanya, ya. Dikatakan tadi roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Allah. Jadi Mesias itu ya adalah figur di mana roh Tuhan ada padanya. Jadi di sana kita menemukan bahwa istilah roh disebut dengan roh Tuhan. Atau juga misalnya kalau kita melihat teks lain masih dalam kitab Yesaya pasal 42, ya. Ini menarik juga, digambarkan tentang figur seorang hamba Tuhan, ya, atau hamba Yahweh. Siapa itu hamba Tuhan dalam perjanjian lama belum tahu persis, ya. Tidak bisa secara persis ditunjukkan apakah Nabi Yesaya sedang berbicara tentang dirinya sendiri atau orang lain yang dia maksud. Tetapi orang yang disebut sebagai hamba Tuhan itu di sini disebut ya sebagai orang pilihanku, ya, pilihan Allah, ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, ya. Jadi ya Allah menaruh rohnya pada orang yang disebut sebagai hamba Tuhan atau hamba Yahweh ini. Ini menarik juga karena nanti dalam perjanjian baru kita tahu dalam peristiwa pembaptisan kemudian ya roh ya turun atas Yesus Kristus dan ada suara yang mengatakan bahwa ya lihatlah ya ini suatu kepenuhan nubuat, ya. Ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, ya. Lalu roh turun ke atasnya, roh tinggal ke atas Yesus sebagai putra Allah. Nah, kita melihat juga ya dalam suatu teks perjanjian lama yang lain, misalnya saja kita sebut ya dari teks ya Nabi Yehezkiel ya pasal 36 ayat 26 sampai ayat 27 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan ya, meletakkan ya, dia berjanji untuk menaruh rohnya di dalam hati manusia sehingga manusia itu tetap setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi di sini kita menemukan bahwa roh itu bukan sesuatu yang di luar diri Allah, tetapi ya suatu daya ilahi ya. Ya pada akhirnya ya Allah sendiri mau meletakkan rohnya ya, hidupnya di dalam diri manusia supaya manusia mengikuti taat pada kehendak Allah. Nah, dalam perjanjian baru sangat mudah kita menemukan banyak teks ya yang membantu kita untuk mengerti apa itu roh, bagaimana perannya ya. Kita tahu misalnya ketika malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung ya, anak manusia ya, dikatakan bahwa ia mengandung karena roh ya, dari Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menaungi Maria. Atau juga kita tahu bahwa dalam peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan digambarkan bahwa ada suara Bapa yang berkata ya, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian ada roh yang turun dalam simbol ya, berupa burung merpati, dan roh itu dikatakan ya turun ke atasnya ya. Jadi ada tekanan-tekanan di mana roh itu dikatakan roh itu turun ya ke atas putra, atau Injil juga mengatakan roh itu turun dan tinggal ya di atasnya ya. Artinya mau dikatakan bahwa roh itu selalu ya menaungi putra ya. Jadi Yesus dalam melakukan tugasnya sebagai seorang Mesias ya, dia melakukannya itu dengan kuasa roh, dengan daya roh. Atau contoh lain ketika Yesus mati di salib ya,
dia dikatakan ya mempersembahkan roh, ya, meniupkan rohnya kepada Bapa. Ini juga suatu contoh yang kuat ya. Mau ditunjukkan di sana bahwa pada peristiwa salib Yesus mau menyerahkan seluruh dirinya ya, rohnya kepada Bapa. Roh itu roh Bapa ya, yang diterima oleh Yesus ya, dan itu adalah kasih Bapa kepadanya. Dan ketika disalib, Yesus mengembalikan kasih itu, menyerahkan roh itu kepada Bapa ya. Lalu dalam peristiwa kebangkitan demikian pula ya, Santo Paulus mengatakan dengan jelas bahwa Putra dibangkitkan oleh Bapa dalam kuasa roh. Jadi Yesus yang bangkit itu hidup ya dalam tubuh yang baru karena ya kuasa roh itu. Dia sekarang hidup dalam ya roh ya, Roh Kudus sendiri. Jadi kita melihat di sana bahwa ada suatu kesatuan ya antara tiga pribadi ilahi. Dan di sini kita melihat Roh Kudus turut berperan di sana. Nah, kalau kita melihat contoh-contoh teks kitab suci ini, kita dapat mengatakan bahwa roh itu suatu anugerah ya. Kalau Bapa mengasihi Putra berarti ya dia memberikan rohnya kepada Putra agar Putra dapat melakukan kesaksian tentang Bapa ya. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu ya. Aku melakukan kehendaknya ya. Berarti Bapa dan Putra itu selalu satu kehendak. Mereka selalu satu roh, katakanlah ya. Jadi roh itu sifatnya apa? Sifatnya mempersatukan, sifatnya mengikat ya, sifatnya membawa suatu keharmonisan. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa roh itu ya kasih ilahi yang mempersatukan Bapa dan Putra ya. Bapa dan Putra saling mengasihi dan kasih mereka itu menjadi satu karena mereka memiliki satu roh. Maka kita menyebut roh Bapa, roh Putra pula ya. Jadi dua-duanya memiliki roh, mereka satu dalam roh ya. Nah, ini contoh-contoh, masih banyak contoh yang bisa kita temukan, tetapi ini beberapa contoh untuk menegaskan bahwa roh itu ya kasih persembahan diri dari Putra kepada Bapa dan yang mempersatukan dua pribadi ilahi ini sehingga menjadi suatu persekutuan ilahi yang utuh. Nah, dalam perjalanan sejarah gereja juga ya para bapak gereja merefleksikan hal seperti ini ya. Kita sebut misalnya orang seperti Agustinus dari Hippo ya. Uskup dari Hippo ini dalam karyanya yang terkenal De Trinitate di sana juga berbicara tentang roh ya. Lalu Agustinus mengatakan roh itu apa? Dia mengistilahkan roh itu donum commune ya, anugerah bersama ya. Atau ya donum amborum ya, anugerah keduanya ya. Anugerah bersama siapa? Anugerah bersama dari Bapa dan Putra. Bapa memberikan rohnya, Putra menerima roh itu, dan pada akhir hidupnya dia mengembalikan roh itu ya, kasih itu kepada Bapa ya. Jadi saling memberikan anugerah ya. Anugerah itu diberikan kepada Putra dan pada saatnya Putra mengembalikan anugerah itu kepada Bapa. Atau bisa kita sebut ya dengan bahasa Agustinus juga ya, persembahan yang dipersembahkan kembali ya. Jadi kalau bayangkan dalam ya, kenyataan hidup kita juga ya, kalau kita menerima sesuatu sebagai hadiah, pemberian, dan kita dengan senang hati memberikan hadiah atau pemberian itu kepada orang lain yang membutuhkannya, ya di sini kita boleh mengatakan bahwa ya suatu persembahan yang dipersembahkan, suatu hadiah yang dihadiahkan kembali ya. Jadi kenapa kita menyebut roh itu atau mengidentikannya dengan karunia? Karena memang cirinya demikian ya. Jadi ada corak ya, karunia ya, memberi ya, bukan mengambil sebagai milik ya. Di abad pertengahan, orang seperti Ricard dari Santo Victor juga sangat menarik ya, merenungkan sifat roh ini ya. Roh Kudus ya. Ricard dari Santo Victor mencoba melihat ya suatu fenomena dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia ya. Dia mulai dengan merenungkan apa artinya kasih ya. Kalau kita mengatakan saya mengasihi sesama ya, berarti lawan dari kasih itu ya egoisme ya. Saya tidak egois. Jadi ada sumber kasih itu ya. Saya mau mengasihi sesamaku ya.
Lalu kalau saya mengasihi itu artinya apa? Ya, ada orang yang menerima kasih saya. Jadi saya memberi kasih, orang menerima kasih itu. Ya. Lalu Ricard dari Santo Victor mengatakan ya, kasih yang sejati itu ya harus sifatnya harmonis, sifatnya mengikat. Ya. Nah, ada kemungkinan bahwa kalau saya mengasihi dan sesama saya itu membalas kasihku, ya sangat mungkin bagi manusia bahwa saya jatuh dalam egoisme, dalam rasa cemburu, ya, karena saya merasa saya lebih berjasa, saya lebih berperan dalam tindakan kasih itu. Maka Ricard menggambarkan bahwa orang yang saling mengasihi itu, ya, dua belah pihak itu disatukan oleh apa? Ya, disatukan oleh kasih itu sendiri. Ya, kasih yang sejati itu ya kasih yang tidak cemburu, ya, kasih yang harmonis, ya, kasih yang mempersatukan. Maka Ricard menggunakan suatu istilah, ya, dia mengatakan ya kasih yang sejati dalam iman Kristiani itu bukan hanya dileksio, ya, kasih timbal balik, tetapi dia mengatakan kasih itu harus sifatnya kondileksio, ya, apa ya, kasih bersama, share love, ya. Jadi ketika saling mengasihi kita, ya, dalam kehidupan komunitas atau keluarga, kita saling mengasihi, merasa memiliki, ya, sesuatu bersama, mencintai sesuatu yang menjadi, ya, pilihan hidup kita. Kita bersama-sama menjaga dan merawatnya. Kita tidak cemburu satu sama lain, ya, tidak mengklaim lebih berjasa, lebih memiliki daripada orang lain, ya. Dalam bahasa Ricard dari Santo Victor ini, ya, dia mengatakan itulah gambaran di mana kasih itu menjadi sempurna. Ada sesuatu yang mempersatukan, ya, pihak-pihak yang saling mengasihi, saling mencintai. Nah, dengan contoh itu dia mengatakan, demikian juga kita mencoba membahasakan kesatuan dalam Trinitas itu demikian, ya. Jadi roh itu yang mempersatukan, roh itu yang mengikat. Orang seperti Santo Bonaventura mengatakan, roh itu apa? Roh itu nexus, ya. Dia pengikat, ya. Jadi dia yang membuat kasih itu menjadi utuh, ya. Jadi ketika kasih itu masih bersifat timbal balik, ya, ketika ada roh, maka roh itu mengikat, ya. Dia membuat persembahan diri itu menjadi utuh. Lalu kembali kepada tadi misteri persatuan antara Bapa dan Putra tadi, ya. Nah, persembahan yang dipersembahkan kembali, ya. Persembahan yang diberikan kembali, didonasikan kembali, begitu, ya. Kalau kita menerima donasi kan kita menerima, lalu kita memberikan kepada sesama kita, kita menjadi donatur, ya. Nah, ketika kita berusaha untuk selalu memberi, membagi kepada sesama apa yang kita miliki, dalam arti itulah, ya, kita memiliki kasih, kita memiliki roh yang sifatnya harmonis, ya. Nah, jadi kita merenungkan di sini bahwa ciri roh itu sifatnya apa? Ya, suatu anugerah, ya, pemberian, ya. Di dalam Injil kan kita tahu juga, ya, Yesus mengatakan, ya, kalau kamu berdoa dengan tekun, memohon terus-menerus, yang saya berikan itu bukan sesuatu yang lain, tetapi rohku sendiri. Jadi Tuhan mau memberikan, ya, rohnya kepada kita. Nah, Yesus sebelum ia kembali kepada Bapanya di surga, dia menjanjikan roh itu kepada para muridnya. Roh yang akan datang untuk mengajar, akan datang untuk menghibur, ya, membela, ya, para murid, membela para pengikutnya dalam situasi-situasi sulit. Jadi roh itu apa? Sifatnya selalu membawa, sekali lagi, keharmonisan, damai, membawa kebenaran, mengajar yang baik, ya. Jadi itulah corak roh, ya. Dia adalah diri pribadi Allah sendiri, ya. Dalam kredo kita, kredo yang panjang Nikea Konstantinopel, di sana dikatakan juga dengan jelas, gereja mengajarkan bahwa roh itu apa, ya? Dia adalah Allah, ya. Dia turut serta dalam penciptaan, dia bersabda, ya, bersama Allah, ya. Jadi dia adalah pribadi ilahi. Jadi di sini kita mengerti bahwa roh itu bukan suatu wujud yang lain, ya, bukan suatu realitas yang anonim, tetapi roh itu adalah, ya, pribadi ilahi sendiri. Dalam hal ini kita mengakui 3 pribadi ilahi dalam satu kesatuan, dalam satu kodrat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita mengerti bahwa
di sanalah saatnya roh itu turun. Roh itu menjadi suatu anugerah, ya, menjadi suatu pangkal karunia bagi kita, ya, pemberian diri Allah kepada kita. Maka kita sekarang merenungkan bahwa kalau kita memiliki karunia-karunia roh seperti dikatakan dalam teks Yesaya tadi, ya, kita memiliki perbedaan-perbedaan, ya. Santo Paulus menggambarkan bahwa di dalam hidup menggereja itu orang memiliki kemampuan, ya, memiliki karunia-karunia yang berbeda, ya, untuk mengajar, ya, untuk menasihati, untuk memberi kekuatan, ya, dan banyak karunia-karunia yang lain. Dalam tradisi gereja kita tahu ada 7 karunia itu. Tetapi pasti kita memiliki juga, ya, banyak karunia. Semua orang memiliki beragam kemampuan. Dan kalau kita sungguh-sungguh menjadi suatu gereja, Paulus mengatakan, ya, gereja itu tubuh mistik Kristus. Kita terdiri dari banyak anggota, tetapi kita ini satu, ya, dalam Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Kita disatukan oleh Roh Allah sendiri, Roh Kristus, ya, Roh Kudus itu sendiri. Maka refleksi kita pada kesempatan ini, kalau kita dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan bermasyarakat, kita menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang beragam, ya, memiliki karunia-karunia yang berbeda. Kita diajak untuk merenungkan di sini sekarang bahwa perbedaan itu disatukan oleh kasih Allah sendiri, ya, roh kasih Allah sendiri. Ketika hari raya Pentakosta, ya, para rasul berbicara dan orang-orang mendengarkan mereka berbicara dalam bahasa mereka, ya. Itu sungguh mengagumkan, ya. Artinya yang mempersatukan perbedaan-perbedaan itu adalah bahasa kasih, ya. Jadi kasih itu yang membuat, ya, kita selalu satu dalam roh, ya, selalu harmonis dalam roh Allah sendiri, selalu harmonis dalam sumber kehidupan kita yang satu itu, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Maka mari kita merenungkan, bertanya di dalam diri kita, bagaimana kita menjadi kehadiran kita dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam gereja itu sungguh-sungguh sebagai suatu anugerah, sebagai satu karunia, ya. Kalau kita bersyukur atas roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang adalah pangkal dari segala karunia, maka kita tidak mengambilnya itu sebagai milik kita sendiri, ya. Ketika kita mengupayakan keharmonisan, ketika kita saling mengasihi, kita saling mengampuni dalam kehidupan bersama, itu tandanya bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh, ya, berkarya di dalam diri kita. Semoga dengan merayakan perayaan Pentakosta, ya, kita semua diberi anugerah, dan terutama agar kita semua dipersatukan oleh Roh Tuhan sendiri. Kita satu dalam persekutuan, sebagaimana Allah Tritunggal yang kita imani itu adalah suatu persekutuan, karena mereka satu kasih, satu roh. Kita mohon karunia Roh Kudus untuk kehidupan komunitas kita, gereja kita. Salam kasih, berkat Tuhan untuk saudari dan saudara sekalian.